Shalom, saudara-saudara pejuang iman. Kita bersyukur akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa berjumpa kembali di channel ini, sehingga memberkati Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Saudara-saudara, renungan kita hari ini adalah pusatkan pandangan saudara kepada Tuhan Yesus. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai ayat ketiga, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Surat-surat kepada orang Ibrani ditulis seorang-orang percaya berlatar belakang Yahudi abad yang pertama, yang mengalami penganiayaan yang hebat. Sebagian dari mereka sempat berpikir untuk meninggalkan iman mereka di dalam Yesus. Pengarang yang tidak diketahui identitasnya ini menuliskan tentang apa yang ilmuwan Alkitab kira pada awalnya ini merupakan khotbah tentang kekuasaan Yesus atas siapapun atau segala hal yang lainnya. Penulis perlahan membangun argumennya yang memuncak pada iman yang luar biasa. Dalam pasal ini, dia juga menunjukkan beberapa dari laki-laki dan perempuan yang hidup pada saat itu berkesempatan untuk melihat buah dari iman mereka. Sedangkan yang lainnya yang juga merupakan pahlawan-pahlawan iman yang meninggal sebelum waktunya dikarenakan penganiayaan mereka yang mereka alami pada waktu itu. Nah, dalam pasal 12 sang pengarang membuat suatu pernyataan kritis atau yang poin utamanya ada dalam surat tersebut. Bagaimana cara kita melangkah dengan iman? Kita melangkah dengan iman dengan memusatkan pandangan kita kepada Yesus. Tidak terpusat pada persoalan-persoalan kita atau keadaan lingkungan kita, pertentangan yang sulit. Yesus merupakan perintis dan penyempurna iman kita. Dia bersabar menghadapi lawannya sampai pada akhirnya ia disalibkan. Jadi kita mengikuti teladannya dan kita juga akan dengan sabar bertahan karena sukacita kita tahu akan datang. Di salah satu negara komunis, seorang anak perempuan Kristen bernama Viorica dipukul secara keras, secara kejam di sekolahnya. Karena dia mengundang teman-temannya datang ke gereja. Kemudian dia pingsan saat dia dipukuli dan sebuah ambulans membawa dia ke rumah sakit. Nah, 2 hari berlalu setelah dia sadar. Ketika dia sadar, dokter di sampingnya yang tidur di sampingnya berkata, "Hei gadis malang, akhirnya kamu bisa buka mata juga ya." Kemudian dia berkata, "Saya memikirkan bagaimana mungkin kamu seperti itu. Saya benar-benar hatinya pahit melihat kamu seperti itu. Saya pengen balas dendamnya kamu kepada guru-gurumu di sekolah." Kemudian Viorica tersenyum. Kemudian berkata, "Tak perlu membenci mereka," jawabnya. Karena Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Karena sesaat sebelum saya membuka mata, saya melihat Yesus. Dia berkata kepada saya, "Kamu tidak akan sakit lagi dan kamu akan sembuh. Dan di sorga nanti kamu akan mendapatkan mahkota yang begitu indah, disediakan khusus bagi mereka yang menderita karena Dia." Yesus menyuruh saya untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya saya. Dan untuk mengasihi mereka. Karena pengaruh kita untuk menolong mereka, untuk menyerahkan mereka kepada Tuhan, pada akhirnya akan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara, fokuskanlah pandangan Anda kepada Yesus. Maka kita akan melewati setiap rintangan, tantangan, bahkan penganiayaan penuh dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita kuat dan terus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami, dan biarlah Engkau terus menguatkan kami dalam melewati hari-hari kami
yang penuh dengan berbagai tantangan. Tolong kami supaya kami terus melatih fokus kami tertuju kepada Kristus. Fokus kami tertuju kepada pengharapan yang ada di dalam Kristus. Sehingga kami kuat melewati setiap tantangan, rintangan, bahkan penganiayaan sekalipun yang kami alami di dalam iman kami kepada Kristus. Tolong setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Jika mereka berada dalam keadaan penganiayaan oleh karena iman mereka, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.